pilkada itu merupakan pemilu atau bukan diaplikasi oleh UU 32 2004. Pilkada itu masuk pada lakukan secara demokratis. Ini sebenarnya dasar persoalannya di sini. Menafsirkan bagaimana pemilihan kepala daerah yang kita semua adalah orang-orang bodoh semua, itu adalah pemilihan yang demokratis atau tidak ada. Karena itu Undang-Undang 32 2004 kemudian berubah yang menjadi artinya apa? Ketika ada masa transisi antara rezim perubahan rezim pemerintah daerah 2018, kita tidak punya konsep yang dari relawan demokrasi Indonesia ini kita tetap pada berdasarkan aturan hukum di undang-undang ya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini jelas bahwa peserta pilkada itu diusung oleh partai atau beberapa partai, ya kan? Dan perseorangan. Nah, kotak kosong ini tidak diatur di situ. Nah, kalau toh kotak kosong itu tidak diatur di situ, berarti di tahapan tidak boleh dimasukkan. Di sini ada kesempatan KPU memasukkan kotak kosong. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, karena apa? Kotak kosong tidak masuk dalam subjek hukumnya tidak ada di situ. Lihat di dalam pasal 54 ayat 1 huruf C itu jelas apabila pasangan itu satu, ya kan, itu bergambar, satu tidak bergambar. Yang artinya tidak bergambar, yang artinya itu tidak ada subjeknya, tidak ada. Nah, di sini oleh KPU dengan melalui surat dinasnya dia memaksakan diri. Tahapan itu akhirnya dia kopyok, keluarlah nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah, nomor urut 2 ini kotak kosong, ini tidak ada dalam subjek. Secara otomatis KPU sendiri ya telah melanggar suatu aturan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Seharusnya juga kosong, aklamasi. Lawan tidak ada karena di situ tidak diatur subjeknya, bumbung kosong atau kotak kosong tidak diatur, hanya tunggal. Kalau tunggal secara otomatis menurut kami ya itu harus aklamasi. Nggak ada namanya pelaksanaan, nggak ada, langsung aklamasi. RI jadi wali kota. Kalau melalui proses pemilihan, dia memakai pasal yang mana di undang-undang itu? Karena dia tetap memaksakan memakai bumbung kosong dengan nomor urut 1, 2 ini. Nah, dia tinggal pilih pada dia mau melanggar aturan undang-undang atau dia mentaati undang-undang. Untuk RDS ini tetap kita sebagai RDS Relawan Demokrasi Indonesia, kita tetap bagaimana kita mensukseskan pilkada ini, tapi untuk kita meminta kepada KPU melalui DPR ini untuk nanti perbaikan undang-undang tersebut supaya 5 tahun akan datang ini tidak ada suatu pelanggaran hukum. Ya, pada prinsipnya KPU Kota Surabaya dalam menjalankan setiap tahapan pemilihan serentak tahun 2024 itu mengacu pada regulasi yang ada. Artinya KPU Surabaya selaku implementator, selaku pelaksana atas aturan-aturan yang dibuat KPU RI selaku regulator. Seperti itu. Itu merupakan rambu bagi kami untuk menjalankan setiap tahapan. Salah satu prinsip baik pemilu maupun pemilihan itu adalah berkepastian hukum. Nah, ketika bicara tahapan, ya itu juga menjadi bagian adanya kepastian hukum itu sendiri. Terkait dengan RDS itu adalah tindak lanjut dari kami menerima RDS pada hari Kamis kemarin, tanggal 24 Oktober 2024. Jadi kami tindak lanjuti, kita temukan dengan KPU agar kemudian yang dimaksud dan tugas kami sebagai pengawas dan fasilitasi kepada RDS untuk suara itu, hal-hal yang menjadi aspirasi dari RDS itu sampai ke KPU. Ya, bahkan dalam rapat tadi, notula yang di rapat Komisi A tadi yang mengundang RDS dan KPU akan kami teruskan ke Komisi 2 DPR RI dan ditembuskan ke KPU RI
agar menjadi perhatian bahwa ada atensi dari sebuah kelompok masyarakat Kota Surabaya yang kemudian ada masukan-masukan terkait dengan undang-undang ataupun peraturan terkait pilkada khususnya yang mungkin harus bisa dipenuhi oleh penyelenggara negara khususnya DPR RI dan nanti diteruskan secara teknis oleh KPU.